Salam para pemirsa TVR Parlemen yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berharap bahwa kita semua di dalam masa yang sulit ini, masa pandemi COVID-19, kita semua tetap ada dalam keadaan sehat, di dalam keadaan berkat dari berlimpah yang kita peroleh dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali hal yang kita hadapi. Dan hidup tidak hanya merupakan bagian-bagian kesenangan, tetapi banyak juga persoalan-persoalan, tekanan-tekanan hidup yang kita hadapi. Dan bahkan lebih banyak atau lebih sering kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi tekanan-tekanan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali rutinitas kehidupan membuat kita lupa akan Sang Pencipta, lupa akan lingkungan terdekat kita. Bahkan seringkali kita lupa dengan keluarga kita. Dalam kehidupan kita pun kita sering menghadapi kegagalan-kegagalan. Kita sering bangga dengan keberhasilan, tapi kita kemudian seringkali jatuh di dalam kegagalan dan itu membuat kita terpuruk. Kita menjadi sakit, kita menjadi lemah, merasa lemah terhadap kehidupan kita sendiri. Seringkali kita menyesali mengapa kegagalan itu terjadi pada diri kita. Tetapi di dalam penghinaan, di dalam cemoohan yang kita peroleh akibat kegagalan tersebut, seharusnya menjadi pelajaran untuk kita. Bahwa kegagalan adalah jalan untuk memperbaiki, jalan untuk memperoleh keberhasilan baru yang membuat kita lebih semangat di dalam menjalani hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudara pemirsa TVR Parlemen yang saya kasihi, seharusnya kegagalan menjadi pemicu, menjadi motivasi untuk kita tetap bersemangat. Apalagi di dalam situasi sulit seperti yang kita hadapi saat ini, kegagalan seharusnya menjadi motivasi untuk membuat kita semangat hidup, membuat kita berpacu untuk lebih berprestasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lihat dari kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara-saudara pemirsa TVR Parlemen yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mendengar bacaan dari kitab Nabi Yesaya yang sudah saya sampaikan tadi, menunjukkan bahwa di dalam kehidupan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, yang kita alami, selalu ada jalan keluar selama kita ada di dalam kasih Tuhan. Selama kita yakin bahwa Tuhan bersama kita dan kita pun tidak melupakan Tuhan. Karena itulah dengan penuh keyakinan, dengan kesadaran penuh bahwa Tuhan bekerja hidup di dalam kehidupan kita, maka kekuatan itu akan menjadi berlipat ganda. Maka kekuatan itu akan menjadi roh yang menggerakkan, yang memotivasi kita untuk bangun dari kegagalan, bangun dari kesulitan-kesulitan hidup, untuk memulai hidup yang baru, untuk seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Nabi Yesaya, bahwa dengan sayap yang kuat ibarat Raja Wali, kita akan terbang tinggi, kita akan mampu menggapai, kita akan mampu merambah kehidupan kita pada hari-hari selanjutnya. Mari kita lihat pada kitab
Habakuk bab 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-riah di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu adalah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara-saudara pemirsa TVR Parlemen yang saya kasihi, bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita membaca dari kitab Habakuk tadi yang sudah saya sampaikan, seringkali kita mengutamakan hal-hal yang bersifat lahiriah, hal-hal yang bersifat materi, kekayaan, kesuksesan, keberhasilan, terpilih menjadi anggota DPR, sukses di dalam berbagai tugas di DPR misalnya, sebagai hal yang kita banggakan. Tidak salah bahwa hal tersebut menjadi kebanggaan kita. Tetapi sebagai orang yang beriman, kita tidak boleh lupa bahwa apa yang kita raih, apa yang kita peroleh, itu adalah bagian kerja Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan kita. Tuhanlah kekuatan, sukacita, dan pemberi semangat, penyemangat hidup kita. Dengan kekuatan Roh Kudus dari Tuhan, hidup akan menjadi berarti bukan hanya bagi kita, tetapi juga bagi sesama kita. Demikianlah pemirsa TVR Parlemen yang saya kasihi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami berdoa kepadamu agar di dalam situasi sulit dalam kehidupan yang kami alami, terutama di dalam masa pandemi ini, kesulitan ini bisa kami lewati, bisa kami lalui dengan baik, karena kami yakin bahwa dengan kehadiran-Mu, dengan Roh Kudus dan kekuatan yang Kau berikan, kami bisa melewati kesulitan-kesulitan yang kami hadapi pada hari-hari ini. Kami juga selalu yakin bahwa Engkau selalu berada bersama kami. Dengan Engkau berada bersama kami, maka kekuatan itu akan tumbuh, berkembang, dan menjadi pendamping, penggerak di dalam hidup kami. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah saat teduh Parlemen kali ini. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita beserta keluarga dan orang-orang terkasih kita dalam karya dan peran kita masing-masing. Dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Salam, salve.